Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, terima kasih kepada Profesor Dr. Kartono MSI dan Ibu Siti Ma'awana SPD MSc selaku dosen pengampu mata kuliah pengantar analisis kompleks. Di sini kami akan membuat video pembelajaran mengenai bentuk polar, eksponensial, akar dan pangkat dan juga rumus de Moivre. Sebelum itu, perkenalkan kami dari kelompok 2 dengan anggota saya sendiri, Dainta Ajeng Nariswari dengan NIM 410142248 dan rekan saya Anastaza Azahra dengan NIM 410142251. Yang pertama ada materi bentuk polar. Terdapat bilangan kompleks yang dinyatakan sebagai Z sama dengan X plus Y, di mana bilangan realnya adalah X dan bilangan imajinernya adalah Y. Teman-teman bisa lihat di bagian kiri itu terdapat diagram argan, di mana sumbu horizontalnya adalah bilangan real yaitu X dan sumbu vertikalnya adalah bilangan imajiner yaitu Y. Sehingga suatu bilangan kompleks Z sama dengan X plus Y bisa dinyatakan dalam suatu titik yaitu X, Y dan direpresentasikan sebagai suatu vektor dari titik 0,0 ke titik X, Y. Kita perhatikan diagram argan tersebut membentuk segitiga siku-siku dan sudut yang dibentuk antara vektor dengan sumbu horizontal kita misalkan theta. Sehingga pada bidang kompleks, theta di sini kita sebut sebagai argumen dari Z. Kita perhatikan segitiga siku-siku tersebut. Dari segitiga siku-siku itu bisa kita peroleh nilai tan tetanya, yaitu tan theta sama dengan Y per X, ekivalen dengan theta sama dengan arcos tan Y per X. Kita perhatikan panjang vektor yaitu dari titik 0,0 ke titik X, Y. Kita misalkan R, sehingga pada bidang kompleks ini R itu menyatakan sebagai modulus dari Z atau nilai mutlak dari Z. Untuk nilainya kita peroleh dengan menggunakan konsep teorema Pythagoras, di mana R sama dengan akar dari X kuadrat plus Y kuadrat. Nah, dari sini kita bisa peroleh sin theta dan juga cos theta-nya, yaitu sin theta sama dengan Y per R, ekivalen dengan Y sama dengan R sin theta, dan cos theta sama dengan X per R, ekivalen dengan X sama dengan R cos theta. Sehingga bentuk Z pada bidang kartesius dapat kita nyatakan menjadi bentuk polar, yaitu Z sama dengan R cos theta plus I R sin theta sama dengan R dikali cos theta plus I sin theta sama dengan R cis theta. Lalu untuk Z konjugatnya yaitu Z konjugat sama dengan R cos theta min I R sin theta sama dengan R cis min theta. Lalu ada operasi bentuk polar dan sifat argumen. Pertama, kita misalkan theta 1 dan theta 2 adalah sebarang argumen dari Z1 dan Z2. Jadi, Z1 sama dengan R1 cis theta 1 dan Z2 sama dengan R2 cis theta 2. Yang pertama, Z1 dikali Z2 sama dengan R1 dikali R2 cis theta 1 plus theta 2. Untuk pembuktiannya, Z1 dikali Z2 sama dengan, kita tinggal masukkan tadi, yaitu R1 dikali R2 dikali cos theta 1 plus I sin theta 1 dikali cos theta 2 plus I sin theta 2 sama dengan R1 dikali R2 dikali cos theta 1 dikali cos theta 2 dikurangi sin theta 1 dikali sin theta 2 ditambah I kali cos theta 1 dikali sin theta 2 ditambah sin theta 1 dikali cos theta 2 sama dengan R1 dikali R2 dikali cos theta 1 plus theta 2 ditambah I sin theta 1 plus theta 2 sama dengan R1 dikali R2 cis theta 1 plus theta 2. Operasi berikutnya yaitu Z1 per Z2 sama dengan R1 per R2 cis theta 1 dikurangi theta 2. Untuk pembuktiannya, Z1 per Z2 ini kita kali dengan konjugat penyebut yaitu konjugat Z2, jadinya sama dengan R1 cis theta 1 dikali R2 cis negatif theta 2 dibagi R2 cis theta 2 dikali R2 cis negatif theta 2 sama dengan R1 dikali R2 cis theta 1 min theta 2 dibagi R2 dikali R2 cis theta 2 min theta 2 sama dengan R1 per R2 dikali cis theta 1 min theta 2.
Yang ketiga ada argumen Z1 dikali Z2 sama dengan argumen Z1 ditambah argumen Z2. Untuk pembuktiannya, tadi kita sudah dapatkan bahwa Z1 dikali Z2 sama dengan R1 dikali R2 dikali cis theta 1 plus theta 2. Seperti yang kita ketahui tadi bahwa R adalah modulus dari Z atau nilai mutlak dari Z, sehingga kita bisa tuliskan mutlak dari Z1 dikali Z2 dikali cis theta 1 plus theta 2 sama dengan argumen Z1 ditambah argumen Z2. Yang keempat, ada argumen dari Z1 per Z2 sama dengan argumen Z1 dikurangi argumen Z2. Untuk pembuktiannya, tadi kita sudah peroleh bahwa Z1 per Z2 sama dengan R1 per R2 cis theta 1 per Untuk nomor 4 ada argumen dari Z1 per Z2 sama dengan argumen Z1 dikurangi argumen Z2. Untuk pembuktiannya, tadi kita sudah peroleh bahwa Z1 per Z2 sama dengan R1 per R2 cis theta 1 dikurangi theta 2. Tadi disebutkan bahwa R adalah modulus dari Z atau nilai mutlak dari Z, sehingga bisa dituliskan nilai mutlak dari Z1 per Z2 cis theta 1 per theta 2 sama dengan argumen Z1 dikurangi argumen Z2. Yang terakhir adalah inverse sebarang bilangan kompleks, yaitu Z inverse sama dengan 1 per Z sama dengan 1 per R cis negatif theta, sehingga kita bisa simpulkan bahwa argumen dari Z konjugat sama dengan negatif argumen Z sama dengan argumen dari 1 per Z. Nilai argumen bilangan Z yang ditulis argumen Z tidak tunggal. Argumen Z sama dengan theta ditambah 2 dikali K dikali Pi dengan nilai K sama dengan 0, plus minus 1, plus minus 2, dan seterusnya. Nilai utama argumen suatu bilangan kompleks adalah negatif theta kurang dari argumen Z kurang dari sama dengan theta. Lalu kita masuk ke contoh pertama. Ubahlah bilangan kompleks Z sama dengan 2 ditambah 2i ke dalam bentuk polar. Penyelesaian, pertama-tama kita cari modulusnya dulu, yaitu R sama dengan akar dari X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan akar dari 2 kuadrat ditambah 2 kuadrat sama dengan akar 8 sama dengan 2 akar 2. Lalu kita cari tetanya. Teta sama dengan angkastan dari Y per X sama dengan angkastan 1 sama dengan 45 derajat. Karena Z berada di kuadran 1, maka kita ambil tetanya adalah Pi per 4. Lalu tinggal kita masukkan ke rumus Z sama dengan R cis theta. Jadi diperoleh bentuk pola dari Z sama dengan 2 plus 2i, yaitu Z sama dengan 2 akar 2 cis Pi per 4. Untuk contoh 2, diberikan Z1 sama dengan 6 cis 45 derajat dan Z2 sama dengan 3 cis 15 derajat. Tentukan A Z1 dikali Z2, B Z1 per Z2. Penyelesaiannya untuk yang A, Z1 dikali Z2 sama dengan 6 cis 45 derajat dikali 3 cis 15 derajat sama dengan, kita kalikan 6 kali 3 terlebih dahulu, yaitu 18 cis 45 derajat ditambah 15 derajat sama dengan 18 cis 60 derajat sama dengan 18 cis itu cos theta plus i sin theta, jadi dikali cos 60 derajat ditambah i sin 60 derajat sama dengan 18 dikali cos 60 derajat itu setengah ditambah i dikali sin 60 derajat itu setengah akar 3. Jadi hasil dari Z1 dikali Z2 yaitu 9 dikali 1 ditambah i akar 3 atau 9 ditambah i 9 akar 3. Untuk yang B, Z1 dibagi Z2 sama dengan 6 cis 45 derajat dibagi 3 cis 15 derajat. Tadi sudah kita dapatkan di operasi aljabar. Kalau Z1 dibagi Z2 bisa ditulis R1 dibagi R2 dikali cis theta 1 dikurangi theta 2. Jadi di sini diperoleh 2 cis 45 derajat dikurangi 15 derajat sama dengan 2 cis 30 derajat sama dengan 2 cos 30 derajat ditambah i sin 30 derajat sama dengan 2 dikali cos 30 derajat itu setengah akar 3 ditambah i sin 30 derajat itu setengah. Jadi hasil dari Z1 dibagi Z2 yaitu akar 3 ditambah i. Untuk materi selanjutnya adalah bentuk eksponensial.
Bentuk eksponen bilangan kompleks Z sama dengan X plus IY, yaitu Z sama dengan R dikali E pangkat I theta. Dengan E pangkat I theta sama dengan cos theta ditambah I sin theta yang dinamakan dengan rumus Euler. Lalu ada operasi aljabar bentuk eksponen. Pertama, kita misalkan Z1 sama dengan R1 dikali E pangkat I theta 1 dan Z2 sama dengan R2 dikali E pangkat I theta 2. Yang pertama ada perkalian, yaitu Z1 dikali Z2 sama dengan R1 dikali E pangkat I theta 1 dikali R2 dikali E pangkat I theta 2 sama dengan R1 dikali R2 dikali E pangkat I kali theta 1 ditambah theta 2. Lalu yang kedua ada pembagian. Z1 dibagi Z2 sama dengan R1 per R2 dikali E pangkat I kali theta 1 dikurangi theta 2. Sedangkan yang terakhir ada inverse, yaitu sebarang bilangan kompleks Z sama dengan R dikali E pangkat I theta, yaitu Z inverse sama dengan 1 per Z sama dengan 1 per R dikali E pangkat negatif I theta. Lalu kita masuk ke contoh yang pertama. Ubahlah bilangan kompleks Z sama dengan 1 ditambah I ke dalam bentuk eksponen. Penyelesaian, pertama-tama kita cari modulus terlebih dahulu, yaitu R sama dengan akar dari X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan akar dari 1 kuadrat plus 1 kuadrat sama dengan akar 2. Lalu kita cari tetanya. Karena Z berada di kuadran 1, berarti kita ambil tetanya pi per 4. Setelah kita mendapatkan modulus dan juga theta, tinggal kita masukkan ke bentuk eksponen dari Z, yaitu Z sama dengan R dikali E pangkat I theta sama dengan akar 2 dikali E pangkat I pi per 4. Jadi bentuk eksponen dari Z sama dengan 1 ditambah I, yaitu akar 2 dikali E pangkat I pi per 4. Untuk soal nomor 2, sederhanakan bilangan kompleks Z sama dengan E pangkat I 2 plus pi per 3 dikali E pangkat I pi per 6. Penyelesaiannya, Z sama dengan E pangkat I 2 plus pi per 3 dikali E pangkat I pi per 6. Sama dengan E pangkat 2 dikali E pangkat I pi per 3 dikali E pangkat I pi per 6. Sama dengan E pangkat 2 dikali E pangkat I pi per 3 ditambah I pi per 6 sama dengan E pangkat 2 dikali E pangkat I pi per 2 sama dengan E kuadrat dikali cos pi per 2 ditambah I sin pi per 2. Ini berdasarkan rumus Euler. Lalu sama dengan E kuadrat dikali cos pi per 2 adalah 0 ditambah I kali sin pi per 2 adalah 1. Jadi bentuk sederhana dari Z sama dengan E pangkat I 2 plus pi per 3 dikali E pangkat I pi per 6 adalah Z sama dengan E kuadrat I. Selanjutnya yaitu bentuk pangkat bilangan kompleks. Misalkan Z sama dengan R dikali E pangkat I theta, maka menggunakan aturan pangkat pada bilangan real diperoleh Z pangkat N sama dengan R dikali E pangkat I theta dipangkatkan N. Sama dengan R pangkat N dikali E pangkat I N theta untuk N sama dengan 0, positif 1, negatif 1, positif 2, negatif 2, dan seterusnya. Kita juga dapat menulis seperti pada persamaan Euler, yaitu Z pangkat N sama dengan R pangkat N dikali E pangkat I N theta, sama dengan R pangkat N dikali cos N theta ditambah I sin N theta. Kasus khusus yaitu jika R sama dengan 1, maka bentuk pangkat menjadi Z pangkat N sama dengan E pangkat I theta dipangkatkan N sama dengan E pangkat I N theta. Atau juga dapat kita tulis dalam bentuk cos theta ditambah I sin theta pangkat N sama dengan cos N theta ditambah I sin N theta. Ini yang disebut dengan rumus de Moivre. Selanjutnya, contoh soal yang pertama untuk bentuk pangkat. Jika Z sama dengan negatif 9 ditambah I3 akar 3, tentukan Z pangkat 3 dalam bentuk X ditambah Y. Penyelesaiannya jelas Z sama dengan negatif 9 ditambah I3 akar 3. Ini berarti X sama dengan negatif 9, Y sama dengan 3 akar 3. Kita cari nilai R-nya, yaitu harga mutlak Z. Diperoleh R sama dengan 6 akar 3.
Kemudian kita cari nilai tetanya, diperoleh 5 pi per 6 yang berada di kuadran 2. Kemudian, kita substitusikan ke dalam rumus Z pangkat N sama dengan R pangkat N dikali cos N theta ditambah I sin N theta. Dapat Z pangkat 3 sama dengan 6 akar 3 dipangkatkan 3 dikali cos 3 dikali 5 pi per 6 ditambah I sin 3 dikali 5 pi per 6. Diperoleh 648 akar 3 dikali cos 5 pi per 2 ditambah I sin 5 pi per 2. Cos 5 pi per 2 ini lebih dari 360 derajat, maka diubah ke dalam bentuk penjumlahan yaitu cos pi per 2 ditambah 2 pi. Jadi, Z pangkat 3 sama dengan 648 akar 3 dikali cos pi per 2 ditambah 2 pi ditambah I sin pi per 2 ditambah 2 pi. Diperoleh hasil akhirnya yaitu Z pangkat 3 sama dengan 648 akar 3I. Jadi, Z pangkat 3 adalah 648 akar 3I. Untuk contoh soal yang kedua dari bentuk pangkat, yaitu tentukan 1 ditambah I pangkat 6 dalam bentuk eksponensial polar dan X ditambah Y. Penyelesaiannya, misalkan Z sama dengan 1 ditambah I. Berarti X sama dengan 1, Y sama dengan 1, dan N sama dengan 6. Kemudian kita cari nilai R-nya, diperoleh R sama dengan akar 2. Nilai tetanya diperoleh teta sama dengan pi per 4 yang terletak di kuadran 1. Maka bentuk pangkat dari bentuk eksponensialnya yaitu Z pangkat N sama dengan R dikali E pangkat I teta dipangkatkan N, ekivalen dengan atau didapat 1 ditambah I pangkat 6 sama dengan akar 2 dikali E pangkat I dikali pi per 4 dipangkatkan 6 sama dengan 8 dikali E pangkat I dikali 3 pi per 2. Kemudian bentuk pangkat dari bentuk polarnya yaitu eh, menggunakan rumus Z pangkat N sama dengan R pangkat N dikali cos N theta ditambah I sin N theta. Didapat 1 ditambah I pangkat 6 sama dengan akar 2 pangkat 6 dikali cos 6 dikali pi per 4 ditambah I sin 6 dikali pi per 4. Sama dengan akar 2 pangkat 6 dikali cos 6 pi per 4 ditambah I sin 6 pi per 4. Akar 2 pangkat 6 itu 8, 6 pi per 4 itu 3 pi per 2. Jadi 8 dikali cos 3 pi per 2 ditambah I sin 3 pi per 2. Nilai cos 3 pi per 2 itu 0, sin 3 pi per 2 negatif 1. Jadi 1 ditambah I pangkat 6 sama dengan negatif 8I. Nah, eh, kesimpulannya yaitu 1 ditambah I pangkat 6 dalam bentuk eksponensialnya adalah 8E pangkat I dikali 3 pi per 2. Bentuk polarnya adalah 8 dikali cos 3 pi per 2 ditambah I sin 3 pi per 2. Dan dalam bentuk X ditambah Y sama dengan negatif 8I. Selanjutnya yaitu rumus de Moivre. Jika Z sama dengan R dikali cos theta ditambah I sin theta adalah bilangan kompleks dan N elemen bilangan asli, maka Z pangkat N sama dengan R dikali cos N theta ditambah I sin N theta dipangkatkan N. Sama dengan R pangkat N dikali cos N theta ditambah I sin N theta. Selanjutnya yaitu penguraian rumus de Moivre dari perkalian. Jika ada dua buah bilangan kompleks yaitu Z1 sama dengan R1 cos theta 1 ditambah R1 I sin theta 1 dan Z2 sama dengan R2 cos theta 2 ditambah R2 I sin theta 2. Maka perkalian bentuk polar dari dua bilangan tersebut yaitu Z1 dikali Z2 sama dengan R1 cos theta 1 ditambah R1 I sin theta 1 dikali R2 cos theta 2 ditambah R2 I sin theta 2. Dan ini dikali pelangi R1 cos theta 1 dikali R2 cos theta 2, kemudian ditambah R1 cos theta 1 dikali R2 I sin theta 2, ditambah R1 I sin theta 1 dikali R2 cos theta 2, ditambah R1 I sin theta 1 dikali R2 I sin theta 2. Kita operasikan, kemudian diperoleh hasil akhirnya dengan menggunakan rumus identitas trigonometri, diperoleh Z1 dikali Z2 sama dengan R1 dikali R2 dikali cos theta 1 ditambah theta 2 ditambah I sin theta 1 ditambah theta 2. Sehingga kita dapatkan argumen Z1 dikali Z2 sama dengan theta 1 ditambah theta 2 sama dengan argumen Z1 ditambah argumen Z2. Maka
Dari bentuk tersebut, kita dapat simpulkan apabila Z1 sama dengan R1 cos theta 1 ditambah I sin theta 1, Z2 sama dengan R2 cos theta 2 ditambah I sin theta 2, dan seterusnya sampai Zn sama dengan Rn cos theta n ditambah I sin theta n, di mana n elemen bilangan asli, maka didapat Z1 dikali Z2 sampai Zn sama dengan R1 kali R2 sampai Rn dikali cos theta 1 ditambah theta 2 ditambah sampai theta n ditambah I sin theta 1 ditambah theta 2 mbak sampai theta n. Jadi, jika Z sama dengan R cos theta ditambah I sin theta, maka Z pangkat N sama dengan R pangkat N cos N theta ditambah I sin N theta. Jadi, seperti yang sudah disinggung di slide sebelumnya, jika jika R sama dengan 1, maka didapat rumus de Moivre, yaitu cos theta ditambah I sin theta pangkat N sama dengan cos N theta ditambah I sin N theta, di mana N eh, elemen bilangan asli. Selanjutnya, penguraian dari pembagian, yaitu jika ada dua buah bilangan kompleks, yaitu Z1 sama dengan R1 cos theta 1 ditambah I sin theta 1, dan Z2 sama dengan R2 dikali cos theta 2 ditambah I sin theta 2 dengan Z2 tidak sama dengan 0, maka pembagian bentuk polar dari dua bilangan tersebut yaitu Z1 dibagi Z2 sama dengan R1 dikali cos theta 1 ditambah I sin theta 1 dibagi R2 dikali cos theta 2 ditambah I sin theta 2. Kemudian kita kalikan dengan konjugatnya, yaitu cos theta 2 dikurang I sin theta 2. Kita hitung, kita operasikan, diperoleh hasil akhirnya dengan memasukkan rumus identitas trigonometri, maka Z1 dibagi Z2 sama dengan R1 dibagi R2 dikali cos theta 1 dikurang theta 2 ditambah I dikali sin theta 1 dikurang theta 2. Nah, dari bentuk pembagian tersebut, kita juga memperoleh argumen Z1 dibagi Z2 sama dengan theta 1 dikurang theta 2, sama dengan argumen Z1 dikurang argumen Z2. Akibat lainnya, jika Z sama dengan R cos theta ditambah I sin theta, maka 1 per Z sama dengan 1 per R dikali cos eh, negatif theta ditambah I sin negatif theta, sama dengan 1 per R dikali cos theta dikurang I sin theta. Nah, jika Z-nya pangkat negatif N, yang berarti 1 per Z pangkat N dengan N elemen bilangan asli, maka juga didapat rumus de Moivre, yaitu Z pangkat negatif N sama dengan 1 per Z pangkat N, sama dengan 1 per Z dipangkatkan N, sama dengan 1 per R pangkat N, dikali cos negatif N theta ditambah I sin negatif N theta. Jadi, rumus de Moivre juga berlaku untuk N elemen bilangan asli. Selanjutnya, contoh soal 1 untuk rumus de Moivre. Tentukan akar 3 negatif I pangkat negatif 6. Penyelesaian misalkan Z sama dengan akar 3 dikurangi I, berarti X sama dengan akar 3 dan Y sama dengan negatif 1. N-nya yaitu negatif 6 ya teman-teman, maaf ini ada typo. Kemudian kita peroleh R sama dengan 2 dan nilai tetanya kita peroleh negatif pi per 6 yang terletak di kuadran 4. Kemudian bentuk polarnya itu akar 3 dikurang 1 sama dengan 2 dikali cos negatif pi per 6 ditambah I sin negatif pi per 6. Rumus de Moivre yang kita gunakan yaitu Z pangkat negatif N sama dengan 1 per R pangkat N dikali cos negatif N theta ditambah I sin negatif N theta. Maka didapat akar 3 dikurang I pangkat negatif 6 sama dengan 1 per 2 pangkat 6 dikali cos negatif 6 dikali negatif pi per 6 ditambah I sin negatif 6 dikali negatif pi per 6. Diperoleh ini negatif 6-nya dicoret, jadinya cos pi, ini juga sama, jadinya sin pi. Cos pi adalah negatif 1 dan sin pi adalah 0, maka akar 3 dikurang I pangkat negatif 6 sama dengan negatif 1 per 2 pangkat 6. Sama dengan negatif 1 per 64. Jadi akar 3 dikurang I pangkat negatif 6 sama dengan negatif 1 per 64. Selanjutnya untuk contoh soal yang kedua, yaitu jika Z sama dengan 1 ditambah I, maka berapa nilai Z pangkat 7? Nah, penyelesaiannya, mohon maaf, ini juga ada tipe lagi. Jelas Z sama dengan 1 ditambah I, berarti X sama dengan 1 dan Y sama dengan 1. Diperoleh R-nya sama dengan akar 2 dan nilai tetanya sama dengan pi per 4 yang terletak di kuadran 1. Bentuk polarnya yaitu Z sama dengan
akar 2 dikali cos pi per 4 ditambah I sin pi per 4. Kita menggunakan rumus De Moivre-nya ini. Z pangkat N sama dengan R pangkat N dikali cos N theta ditambah I sin N theta. Jadi didapat Z pangkat 7 sama dengan akar 2 pangkat 7 dikali cos 7 pi per 4 ditambah I sin 2 pi per 4. Mohon maaf, ini ada tipe lagi harusnya 7. Jadi Z pangkat 7 sama dengan 2 akar 2 pangkat 7 dikali cos 7 pi per 4 ditambah I sin 7 pi per 4. Cos 7 pi per 4 itu akar 2 per 2, sin 7 pi per 4 itu negatif akar 2 per 2. Kita operasikan, diperoleh hasil akhirnya yaitu Z pangkat 7 sama dengan 8 dikurangi 8I. Jadi Z pangkat 7 sama dengan 8 dikurang 8I. Selanjutnya yaitu bentuk akar dari bilangan kompleks. Misalkan Z sama dengan R cis theta, akar pangkat ke N dari bilangan kompleks Z ditulis Z pangkat 1 per N atau akar pangkat N dari Z. Nah, jika diberikan bilangan kompleks Z ini sama dengan 0 dan N bilangan bulat positif, maka kita peroleh N buah akar untuk Z pangkat 1 per N yaitu ZK sama dengan R pangkat 1 per N dikali cos theta ditambah 2 kpi per N ditambah I sin theta ditambah 2 kpi per N. Di mana K sama dengan 0, 1, 2, sampai N dikurangi 1. Nah, secara geometri, N buah akar ini merupakan titik-titik sudut segi N beraturan pada suatu lingkaran dengan pusat titik O dan jari-jari R pangkat 1 per N. Untuk contoh soal bentuk akar. Yang pertama yaitu tentukan semua akar dari negatif 16 pangkat 1 per 4. Penyelesaiannya jelas Z sama dengan negatif 16, N sama dengan 4. Berarti R-nya 16, ya, karena harga mutlak dari negatif 16 itu 16. Maka N buah akarnya yaitu ZK sama dengan 16 pangkat 1 per 4, cos theta ditambah 2 kpi per 4, ditambah I sin theta ditambah 2 kpi per 4. 16 pangkat 1 per 4-nya kita ubah menjadi akar 4 dari 16, diperoleh itu 2. Jadi ZK sama dengan 2 dikali cos theta ditambah 2 kpi per 4 ditambah I sin theta ditambah 2 kpi per 4. Nah, untuk K sama dengan 0-nya, Z0 sama dengan 2 dikali cos pi per 4 ditambah I sin pi per 4, diperoleh hasil akhirnya yaitu akar 2 ditambah akar 2I. Nah, untuk K sama dengan 1-nya, Z1-nya sama dengan 2 dikali cos 3 pi per 4 ditambah I sin 3 pi per 4. Diperoleh hasil akhirnya untuk K sama dengan 1, Z1-nya sama dengan negatif 2 ditambah akar 2I. Kemudian untuk K sama dengan 2, Z2-nya sama dengan 2 dikali cos 5 pi per 4 ditambah I sin 5 pi per 4. Hasil akhirnya kita peroleh Z2 sama dengan negatif akar 2 dikurang akar 2I. Nah, untuk K sama dengan 3, Z3-nya kita peroleh 2 dikali cos 7 pi per 4 ditambah I sin 7 pi per 4. Itu sama dengan akar 2 dikurang akar 2I. Jadi, semua akar dari negatif 16 pangkat 1 per 4 adalah akar 2 ditambah akar 2I, negatif akar 2 ditambah akar 2I, negatif akar 2 dikurang akar 2I, dan akar 2 dikurang akar 2I. Selanjutnya untuk contoh soal nomor 2, tentukan semua akar dari Z pangkat 3 sama dengan 8I dan gambarkan akar-akarnya dalam bidang kompleks. Penyelesaian, jelas R sama dengan harga mutlak Z sama dengan akar 64. Sama dengan 8, jadi mohon maaf, jadi R sama dengan 8. Kemudian N-nya sama dengan 3. Kita cari nilai tetanya yaitu pi per 2 yang terletak di kuadran 1. Maka Z pangkat 3 sama dengan 8I itu ekuivalen dengan akar pangkat 3 dari Z sama dengan akar pangkat 3 dari 8I. Nah, N buah akar untuk akar pangkat 3 dari 8I yaitu ZK sama dengan akar pangkat 3 dari 8 dikali cos theta ditambah 2 kpi per 3 ditambah I sin theta ditambah 2 kpi per 3. ZK sama dengan 2 dikali cos theta ditambah 2 kpi per 3 ditambah I sin theta ditambah 2 kpi per 3. Kemudian kita substitusikan K-nya itu, jadi K sama dengan 0, nilai Z0-nya itu sama dengan 2 dikali cos pi per 2 ditambah 2 dikali 0 dikali pi per 3 ditambah I dikali sin pi per 2 ditambah 2 dikali 0 dikali pi per 3. Diperoleh hasil akhirnya yaitu Z0 sama dengan akar 3 ditambah I. Nah, untuk K sama dengan 1 juga sama. Diperoleh Z1 sama dengan negatif akar 3 ditambah I. Nah, untuk K sama dengan 2, Z2-nya diperoleh hasilnya negatif 2I. Jadi, semua akar dari Z pangkat 3 sama dengan 8I adalah akar 3 ditambah I, negatif akar 3 ditambah I, dan negatif 2I. Selanjutnya, kita akan gambarkan akar-akarnya dalam bidang kompleks. Seperti ini gambarnya.
Ini menggunakan aplikasi GeoGebra. Kita tinggal masukkan nilai Z1, Z2, dan Z3-nya. Kemudian kita masukkan juga eh, lingkaran, rumus lingkaran dengan jari-jarinya 2. Eh, jadinya diperoleh gambar sebagai berikut. Jadi, semua akar dari Z pangkat 3 sama dengan 8I adalah akar 3 ditambah I, negatif akar 3 ditambah I, dan negatif 2I. Nah, gambarnya sebagai berikut. Saya kembalikan ke Dayinta. Sekian video pembelajaran mengenai bentuk polar, eksponensial, akar dan pangkat, dan juga rumus de Moivre. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.